Ini adalah proses perjalanan menuju tempat penyulingan minyak kayu putih. Jadi jalannya ketika hujan, jalannya seperti ini, becek. Jalan yang dijangkau oleh masyarakat untuk menuju ke tempat penyulingan. Jadi saat ini musim hujan, jadi cukup baik, sangat memprihatinkan. Kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses penyulingan minyak kayu putih secara tradisional di Desa Bono, Kecamatan Homol Belakang, Kabupaten Seram bagian barat, Provinsi Maluku. Nah, saat ini saya sedang berada di tempat atau lokasi penyulingan minyak kayu putih. Bagaimana proses penyulingan dan tahap-tahapnya kita simak lebih lanjut di tempat penyulingan. Oke, kita lanjut ya. Ini saya sudah berada di tempat lokasi panen minyak kayu putih. Ini adalah daun atau pohon kayu putih yang siap dipanen. Jenisnya seperti ini, usianya sudah cukup untuk dipanen. Ada beberapa karyawan yang telah memanen daun minyak kayu putih di sebelah lokasi pemetikan daun minyak kayu putih. Selanjutnya kita ke karyawan pemanenan daun minyak kayu putih. Permisi, ya silakan. Kira-kira saudara dalam sehari atau dari pagi sampai sore saudara bisa memetik daun minyak kayu putih mencapai beberapa karung? Ya, untuk satu hari itu tergantung kemampuan saya, itu ada yang 3 karung. Jadi kira-kira dalam 3 karung itu bisa mencapai beberapa kilogram? Ya, untuk kalau 1 karung seperti karung begini yang ukurannya 50 ini bisa mencapai 50, kalau yang 25 itu bisa mencapai 30 atau 25. Oh, jadi itu tergantung ukuran karung? Iya, tergantung ukuran karung. Jadi kalau jumlah semua dalam 1 hari untuk 3 karung itu bisa mencapai 150. Kira-kira dalam pemanenan daun minyak kayu putih ini, saudara kan kayu putih dipanen atau dipetik, diisi dalam karung dan sudah penuh seperti ini, diangkut ke lokasi penyulingan minyak kayu putih dan dilakukan penimbangan di tempat penyulingan. Selanjutnya kita akan ke lokasi atau tempat penyulingan daun minyak kayu putih. Kami sudah sampai di lokasi atau tempat penyulingan daun minyak kayu putih, dan karung ini akan kami timbang di dalam tempat. Kami sudah sampai di lokasi penyulingan daun minyak kayu putih. Ini bentuk lokasi atau rumah yang tempat penyulingan daun minyak kayu putih. Akhirnya kami sudah sampai di lokasi atau tempat penyulingan daun minyak kayu putih, dan proses penimbangan akan dimulai. Kita sudah melewati penimbangan dimulai. Prosesnya seperti ini. Proses penimbangannya seperti ini. Jadi karung 50 seperti ini dia bisa menghasilkan 45 kg. Ini hasilnya seperti ini. Ini proses penimbangannya seperti itu. Setelah itu daun karungnya diisi ke tempat
atau bak. Oh iya tim. Banget daun minyak kayu putih. Jadi ini daun baknya seperti ini. Bak penyimpanan daun seperti ini. Bisa di video. Selesai tahap pengembangan, tahap selanjutnya kita menanyakan kepada Bapak Pemiling daun minyak kayu putih. Nah, di sini kan ada 2 ton. Pak, saya izin menanyakan persoalan fungsi dari 2 ton ini. Kira-kira ton yang satu ini fungsinya untuk apa? Jadi ada 2 ton ini, yang satu ini fungsinya untuk penampungan air, sementara yang satunya ini adalah fungsinya penampungan daun minyak kayu putih. Jadi penyulingannya sementara setelah pengembangan diisi di dalam, lalu ditutup pakai kayu penutupnya. Setelah itu diikat ikat kayu, baru dimasukkan api. Jadi prosesnya kayu ini dipotong, setelah dipotong dikeringkan di bara api ini di depan ini, lalu beberapa saat kemudian dia kering, baru bisa kita masukkan sebagai kayu bakarnya, bahan bakarnya. Kira-kira ton ini kan ada 2 ton air sama ton daun. Jadi ton air ini bisa memuat berapa cirgen? Sekitar 15 sampai 20 cirgen. Kalau yang ton daun bisa memuat atau mengisi berapa kilogram daun kayu putih? Jadi kalau daunnya itu 370 atau sampai 380. Kalau kita tekan sampai kita naik injak, itu berarti dia bisa mencapai 380 gram. Sementara air yang kita pasang di dalamnya itu bisa mencapai 6 cirgen. Terus setelah proses penyiapan kayu atau penyiapan kayu bakar atau pembakaran, kira-kira berapa lama agar penguapan sehingga air atau minyak kayu putih bisa berjalan seperti ini? Jadi ditargetkan itu sekitar 3 sampai 4 jam. Kalau airnya mendidih, itu prosesnya lama. Tapi kalau airnya panas, itu dia cepat saja, sekitar 2 sampai 3 jam. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ini setelah api dinyalakan, ini membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam untuk penguapan dan air minyak kayu putih bisa menetes seperti ini. Iya. Bisa dilihat ini. Jadi prosesnya itu sekitar untuk menghasilkan minyak ini sekitar 8 sampai 10 jam. Baru bisa kita dapatkan hasil dari ini. Kira-kira dari 1 ton itu dia bisa menghasilkan minyak berapa kilogram? Ini adalah roasting. Misalnya dari 300 kilo minyak kayu putih. Juga tergantung dari kondisi alam. Prosesnya pada musim panas itu dia bisa menghasilkan 3 sampai 4 kilogram. Sementara kalau prosesnya pada musim hujan dari 380 dia bisa menghasilkan 3,5 sampai 4 kilogram. Itu bisa terpengaruh oleh cuaca. Ini seperti itu tahap-tahap penyimpanan minyak kayu putih. Terima kasih buat penyulingan minyak kayu putih. Cara untuk memasukkan kayu ke dalam tungku sebagai pembakaran. Jadi caranya seperti ini. Saya mencoba. Jadi caranya seperti itu. Untuk mengisi kayu bakar menggunakan tongkat atau bahan untuk melangkarkan ke dalam. Ini adalah kayu persiapan bahan bakar penyulingan minyak kayu putih. Jadi setelah kayu ini ditebang harus dipotong memakai sensor. Setelah itu harus dibelah
halus seperti ini. Jadi ini adalah kayu bahan bakar yang disiapkan untuk bahan bakar penyelundupan dari kayu putih. Jadi setelah ditebang dari pohonnya, dipotong-potong seperti ini, terus dan dihaluskan seperti ini, disimpan di tempat yang sedikit panas agar proses pengeringan kayu lebih cepat. Dan kayu ini siap dibakar berarti ini dalam tungku yang mungkin sekarang saya bisa mencoba. Ya, silakan. Jadi caranya seperti ini, cara untuk membelah kayu sebagai bahan bakar. Saya mendongna ramai itu. Caranya seperti ini, saya hanya mencoba ya. Ternyata susah juga, membutuhkan tenaga yang andal juga. Setelah minyak kayu putih disuling, sisa-sisa atau daun yang sudah direbus atau ampas daun kayu putih dibuang ke tempat yang sudah disediakan seperti ini. Jadi cara pembuangannya setelah diangkut diisi ke sini, diisi dan dibawa menggunakan karung seperti ini. Jadi ini tempat pembuangan sisa daun yang sudah direbus. Jadi proses pembuangan sisa daun yang sudah direbus seperti ini. Jadi ini adalah tempat pembuangan sisa-sisa daun kayu putih yang sudah disuling. Ini adalah tempat pembuangan. Jadi seperti ini, ketika daunnya selesai disuling dan diambil minyaknya, dibuang ke tempat yang seperti ini.